Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek yo, what's up teman-teman semuanya. Halo, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini aku bakalan unboxing dan review helm yang ada di belakang aku ini nih. Kemarin kan aku udah sempet nanya-nanya di question box di Instagram aku dan banyak banget pertanyaan tentang Bang, harganya berapa? Bang, belinya di mana? Terus Bang, bisa intercom nggak? Coba tambah spoiler, pasti lebih cakep. Terus nyaman nggak kalau misalkan dipakai? Beratnya berapa? Terus bedanya sama tipe sebelumnya apa? Terus bisa masuk bagasi nggak? Dan lain-lain. Jadi di video ini aku bakalan jawab pertanyaan kalian satu persatu dan aku juga bakalan review beberapa hal yang menarik menurut aku dan hal yang worth it banget dimilikin. Nah, dan sekarang aku juga bakalan langsung aja review helmnya. Ini helm yang affordable banget, under 1 juta. Tapi udah dapat banyak. Yuk langsung aja kita lihat-lihat helmnya. Nah, jadi ini adalah boxnya, Snail Safe with Style. Terus ini ada IG-nya juga. Jadi kalian buat yang mau beli bisa aja cek di sini, Snail Gallery Shop. Bentukannya seperti ini dan ini udah dapat sarung helmnya juga. Sekarang langsung kita buka aja si sarungnya. Jadi si sarung helmnya ini udah include ya. Saat kalian pembelian udah dapat sarungnya juga. Nah, jadi ini dia helmnya. Snail FFS2 Robotic. Ini nih yang tipe robotiknya nih. Di sini ada tulisannya. First impression aku lihat helm ini bener-bener cakep banget gitu. Dari bentuknya yang seperti ini, tajam-tajam banget. Udah ada spoiler juga di belakangnya. Dan ini bawaan dari sananya ya. Jadi kan banyak yang nanya, Bang coba tambahin spoiler. Gak usah kok, ini udah dapat dari sananya. Dan lekukan helmnya itu sangat banget nih. Di sini ada lekukannya. Belakang juga ada lekukan-lekukannya. Nih, dan di samping juga ada lekukannya. Dan ini nyambung ke spoiler kayak gini lekukannya. Terus di depan juga ada lekukan-lekukan bagian sininya. Nah, buat yang nanya perbedaannya FFS2 ini FFS2 dan FFS1 sorry, agak belibet. Perbedaan sama tipe sebelumnya itu bentuknya beda. Terus bobotnya juga beda. Kalau aku baca-baca yang FFS2 ini lebih berat dibandingkan dengan FFS1. Terus ventilasinya nih. Ventilasi depan atasnya ini kalau misalkan FFS1 itu ada 2 samping-sampingnya. Sedangkan yang FFS2 itu jadi satu kayak gini. Satu panel, cuman tetap 2 lubang ya, ada kanan kiri. Dan yang gampangin itu di sini ada 1 knop doang. Nah, ini 1 knop yang bakal memudahkan kalian kalau misalkan saat riding buat buka tutup si ventilasinya. Kenapa? Ada ponakan aku kegencet. Terus bagian depannya ini di fan dagunya ini ada 1 dan ini gede juga si knopnya memudahkan buat buka tutup. Nah, bedanya lagi sama FFS1. FFS1 itu di sini ada ventilasi. Sedangkan di FFS2 ini udah nggak ada. Terus FFS1 itu di visornya, di sampingnya di sini itu ada knopnya. Di FFS2 knop itu udah dihilangkan. Itu perbedaan FFS1 sama FFS2. Nah, kemarin juga banyak banget yang nanya, Bang harganya berapa nih? Jadi harga helm ini, aku kemarin ngecek buat yang motif robotik ini di harga 950 ribuan. Buat pastinya kalian langsung cek aja di link deskripsi yang udah aku cantumin di bawah. Udah SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, selain SNI juga helm ini udah sertifikat ACA alias Economic Commission for Europe. Kalau misalkan diterjemahin mungkin standar nasionalnya Eropa lah ya. Dan di sini juga ada beratnya 1555. Itu kisaran di 1,55 kg. Dan saat dibuka nih, helm ini juga ada logo kacamata gini yang artinya ini sudah eyeglass fit. Jadi buat kalian teman-teman yang pakai kacamata nggak usah khawatir, nggak akan sakit kegencet sama bingkai kacamata kalian. Nah, terus yang aku suka lagi dari helm ini adalah liverynya nih. Entah kenapa aku suka banget liverynya. Grafik kayak gini, bener-bener robot banget dan dengan ada aksen merah-merah. Nah, terus yang tambah cakep lagi, kita udah dapet Iridium Red Visor ini dari sananya nih. Visornya cakep banget. Ini enak banget sih kalau misalkan kita riding siang hari, dipakai San Morian atau pakai riding biasa aja. Kalau siang hari itu kita nggak akan silau dari matahari. Karena tercover sama Iridium Visor ini. Cuman minusnya, kalau misalkan kita pakai di malam hari, ini agak gelap takutnya ya. Tapi dari Snailnya sendiri ngeklaim kalau misalkan visor Iridium Red-nya ini dari dalam pandangannya blue dan kalau dipakai malam masih aman selama masih ada penerangan. Dan let's see aja nanti kita coba juga. Terus di visor ini udah ada pushpin nih di dalam sini. Ini ada pushpin buat pin lock. Jadi di dalam susah sih aku ngeliatinnya nih. Nah, ini pushpin buat pin lock. Ini kepake banget. Pin lock itu buat riding apalagi saat seperti ini kalau misalkan musim hujan. Kalau misalkan kita pakai hujan, kita tutup full, itu bisa ngembun.
Tapi kalau misalkan kita buka visor, nanti mata kita, muka kita terkena air hujan. Makanya cara mengatasi embun itu kita pasang pin lock yang udah ada pushpinnya ini. Jadi kita tinggal tambahin pin locknya aja, dan itu ngebantu banget agar si visor-visor seperti ini tidak ngembun. Dan ada visor locknya juga nih, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada visor locknya. Nih kita coba kunciin. Nah, itu visor locknya, dan ini kita buka tuh. Ini bagian samping kirinya seperti ini. Bagian samping kiri, bagian depannya seperti ini. Bagian samping kanannya seperti ini. Dan ini bagian belakangnya. Nih, bagian belakangnya juga cakep, lancip-lancip. Ini bagian atas. Nah, oke, kita langsung aja ke bagian interiornya nih, ke bagian dalamnya. Nih, oh ya, by the way, di sini kita dapet owner's manual, ada manual booknya juga. Nah, terus bagusnya lagi di sini udah D-ring nih, pengikatnya udah kayak gini. Nih, udah double D-ring si talinya. Ini bagus banget. Jadi double D-ring itu kalau misalkan kita amit-amitnya jatuh, kita narik nih, ketarik, saking kencengnya jatuh, itu malah bakal lebih kuat lagi, lebih ngunci lagi. Beda sama yang diklik. Kalau yang diklik makin kenceng kita narik, ada kemungkinan kliknya itu copot. Nah, kalau double D-ring itu makin kuat, lebih kuat seperti ini. Nah, dalamnya ini enak, beludu-beludu halus gitu kalau misalkan aku feel pakai tangan. Cuma nanti kita coba juga pakai kepala langsung, kita cobain langsung. Dan di sini ada kayak bahan kulit sintetis gitu nih. Ini bahan kayak bahan kulit sintetis, ini kayak kulit sintetis, sampingnya juga nih sebelah sininya. Dan sebelah sininya, terus ini kayak beludu-beludu halus gitu. Kita bisa buka juga si busanya. Nih, kita bisa buka busanya kayak gini. Ini enaknya kalau misalkan helm kita habis dipakai touring, udah kotor, tinggal kita buka-buka aja si busanya buat dicuci. Jadi lebih memudahkan kalau misalkan kita mau cuci helm. Terus di dalamnya ini, nah ini udah ada fit intercomnya juga nih di sebelah sini. Ini buat naruh speaker. Jadi speaker kalian udah ada dudukannya, udah ada bolongnya. Dan itu kepake banget, nggak akan ganggu kalau misalkan kalian coak-coak helm itu biasanya sakit gitu. Kalau misalkan belum ada dudukannya, biasanya telinga kalian sakit karena terhimpit sama si speakernya ini. Nah, kalau misalkan udah ada intercom fit gini, ini bakal lebih nyaman nanti dipakainya. Intercom buat aku kepake banget, fungsional banget, karena aku kalau kemana-mana pasti pakai intercom. Bahkan riding sendiri pun, kalau misalkan nggak tahu jalan, aku bisa pakai intercom atau dengerin radio dan musik. Terus kalau misalkan lagi riding sama teman-teman, ya kita bisa sambil ngobrol. Terus kepakainya lagi kalau misalkan touring jauh, kita bisa ngobrol, nggak akan bikin ngantuk di jalanan. Aku rekomen banget sih kalau misalkan udah intercom fit gini, pasti bakalan enak buat dipakainya. Oke, kita pasang lagi si busanya. Dan ini bongkar pasangnya juga gampang banget, aku baru buka dan udah bisa pasangnya sendiri. Semudah itu. Oh ya, by the way, ini kita lihat si visornya dari dalam. Ya sih, kalau dari dalam kelihatannya jadi biru gitu. Nih, asalnya seperti ini. Saat masuk ke dalam visor itu jadi agak biru-biru gitu si looks-nya. Nah, kita buka helmnya, feel buka visornya. Kalau misalkan udah di atas itu ngunci, ngelok gitu, agak susah buat ke bawah. Cuman kalau nggak paling atas, kayak di pertengahan itu tuh, ini agak turun-turun. Dan kalau misalkan masuk posisi tidur, karena posisi tidur pasti dimudahkan banget buat nutup visor secara sendirinya. Dan ini minusnya juga sih menurut aku. Karena kalau misalkan dibuka full banget, angin terlalu gede. Kadang aku pengen kayak buka setengah gini nih, buat pengen masuk angin dikit, tapi pengen penglihatan juga tertutup sama visor biar adem gitu, nggak terkena sinar matahari. Terus kurangnya lagi dari helm ini kan sayang banget nih, ini udah iridium visor, belum ada buat tear off post-nya nih. Ini baru ada buat pin lock-nya doang, sedangkan buat tear off post-nya itu alias anti gores si visornya itu belum ada. Nah, dan anti gores itu buat visor-visor iridium kayak gini kepake banget, karena sepengalaman aku, kalau misalkan visor iridium kayak gini mudah banget buat bocelnya, gampang banget buat ke coak-coak, kena stone chip dari motor depan, kena kerikil dari motor depan. Apalagi kalau misalkan kita lagi touring, wah gampang banget visor-visor iridium kayak gini bocel-bocel. Makanya kalau misalkan bepergian touring, aku selalu pasang tear off buat kaca helm aku, karena itu biar mengamankan si visor iridiumnya ini. Karena sayang aja gitu kalau misalkan visor sebagus ini malah jadi bocel-bocel. Dan helm ini juga nggak terlalu ringan dan nggak terlalu berat, ya sedang-sedang aja lah ya. Cuman kalau misalkan kita tambah intercom, karena ini udah intercom fit, saat kita tambah intercom itu pasti tambah berat lagi buat si helmnya. Terus kalau misalkan kita tambah kamera juga, itu pasti tambah berat lagi buat si helmnya. Dan
helm ini belum motovlogger fit ya. Karena agak susah kalau misalkan kita mau pasang mounting. Nih, dagunya ini lancip-lancip kayak gini. Derita dagu lancip itu ya emang menyusahkan buat motovlogger buat pasang kamera. Paling bisa pasang kamera itu di sini pakai flat mounting bisa sepertinya. Terus pakai bracket L ke depan kayak gini. Bisa sih, cuman ya kalian harus fitting, harus fitment lagi, dan itu nggak segampang yang kalian pikirkan. Lumayan agak ribet buat naruh posisi yang paling enaknya. Itu sih paling minus-minusnya kalau misalkan dari aku. Selebihnya ya bagus lah, worth it banget dengan harga under 1 juta, affordable banget buat aku. Nah, sekarang kita cobain aja helmnya nih. By the way, dari tadi ponakan aku lagi main di sini. Gak apa-apa lah ya guys ya. Kita sambil ngasuh ponakan nih. Kita cobain helmnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fitment banget di aku, enak banget, dan pipi aku langsung kelihatan tembem gitu tuh. Ngefit banget, udah bener-bener ngepas, nggak logor, karena kalau helm full face gini dipakai logor itu nggak enak banget. Dan karena ini udah eyeglass fit, kita coba, atau ada kacamata buat ngedit juga di sini. Nih kita cobain aja langsung pakai kacamatanya. Ya cuy, enak. Ini karena udah ada jalurnya sendiri nih buat si tangkai kacamatanya, jadi nggak akan sakit nyepet ke si kepala kita. Oke, langsung aja sekarang kita cobain riding di atas motor. Aku juga penasaran ngetes kekedapan suara dari helm ini. Yuk langsung aja kita cobain riding di atas motor. Oke semuanya, halo. Sekarang aku udah di motor. Sekarang kita bakalan tes kalau di atas motor seperti apa. Aku sengaja nggak pakai balaklava biar kelembutan si busa helmnya kerasa, terus biar ventilasinya kerasa juga. Posisi tidur aman sih, karena ini aku posisi paling atas. Kita coba kalau posisi setengah gini di atas posisi tidur seperti apa. Nih kita cobain posisi tidur kedua. Aman, walaupun itu aku kencengin. Bedanya aku pakai GoPro dan mic-nya pakai Bluetooth aja. Jadi sorry nih, aku nggak tahu apakah suaranya kedengeran atau enggak. Ini first time juga aku setelan kayak gini. Ini kalau misalkan buka visor itu bener-bener terang banget, panas banget. Saat tutup visor langsung kerasa biru, bener-bener biru. Dan ini nggak terlalu kerasa signifikan gitu sih si kegelapannya. Berarti harusnya ya kalau misalkan dipakai malam hari ini tetap enak, tetap nyaman. Karena saat dibuka visor dan tutup visor itu cuman perbedaan colornya doang. Saat dibuka ini bener-bener silau, tapi saat ditutup ini jadi agak kebiru-biruan gitu sih cahayanya. Fan yang di dagu enak, gede banget knopnya, jadi gampang buat buka tutup. Terus yang di atas juga karena ini cuma satu, jadi lebih simple. Dan ini enak juga karena knopnya gede, walaupun aku pakai glove. Nih buat buka tutupnya gampang. Dan kenyamanannya so far aku nyobain enak sih, lembut banget busanya, nggak kerasa nyepot banget dan nggak kekecilan banget. Ini aku pakai size M. Ya cukuplah buat aku yang tinggi 170-an, berat di 70-an juga. Dan sekarang kita cobain geber, kita lock dulu visornya. Oh ya, ini mic-nya aku taruh di dagu banget, jadi nggak tahu apakah over atau kekecilan atau terlalu cempreng, aku nggak tahu. Yuk coba geber. Kedap banget sih helmnya. Aku ngomong, ada truk. Aku ngomong kayak gini serasa benar-benar dalam ruangan gitu loh. Kenapa kameranya melendoy. Kenapa aku ya segini bacotnya nggak kedengeran sih, cuman kayak bener-bener beda tempat gitu loh. Aduh. Berarti ini helmnya enak, kedap banget. Kalau misalkan pakai intercom kita enak banget karena kedap. Cuman kalau misalkan kita nggak pakai intercom, saat ngobrol sama temen di samping, saat ngobrol sama orang lain, itu takutnya malah nggak kedengeran. Dan ini fan-nya full dibuka atas bawah. Buat fan yang di mulut kerasa ada angin masuknya, ada airflow-nya dari nose guard. Cuman buat yang di kepala ini aku kurang ngerasain. Kameranya. Cuman buat yang di kepala ini aku kurang ngerasain anginnya sih. Kita geber lagi. Nih kita kecepatan gaspol ini 80. Saat lihat kanan kiri nggak terlalu turbulensi, anjay. Nggak terlalu parah sih aerodinamisnya, masih stay gitu loh. Kan biasanya kalau aerodinamisnya jelek, saat kecepatan tinggi kita lihat kanan kiri itu langsung ke bawah gitu loh.
si kepala kita, si helmnya. Dan ini aman, enak, berarti aerodinamisnya bagus. Cuman ya itu, ventilasi yang di atas kepala ini aku nggak ngerasain dinginnya, nggak ngerasain ademnya. Dan ini feel-nya enak banget walaupun ini panas menterang, tapi karena visornya ini adem, jadi saat ditutup visor itu kerasa jadi biru gitu loh, jadi suasananya berbeda. Jalanannya itu tetap terang, cuman si tone warnanya jadi lebih adem, lebih enak dilihat, nggak perih ke mata, nggak silau ke mata gitu loh. Oke guys, nih sekarang udah ada motor Aerox aku, dan sekarang kita coba masukin ke bagasinya apakah helm Snell FSS2 ini masuk ke bagasi Aerox atau enggak. Sebelumnya aku mau pakein sarung dulu karena sayang banget kalau helm bagus kayak gini nanti takutnya malah lecet. Jadi kita sarungin dulu biar aman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukin ke bagasinya Aerox ya. Nih, ini ngunci sebenarnya, dimasukin ke Aerox, cuman dibalikin. Cuman ini bener-bener kegencet, jadi apakah aman atau enggak? Takutnya malah jadi baret atau gimana? Coba kita lihat. Takutnya atasnya ini kan mentok ke bawah, takutnya malah jadi lecet di atasnya. Nah, jadi seperti itulah tes aku tentang si helm Snell FSS2 ini. Lihat tampilannya, cakep banget. Dan fitmentnya juga di kepalaku enak banget sih. Nyaman banget. Jadi kesimpulannya ini helm affordable banget, under 1 juta, tapi dengan kualitas yang luar biasa. Ini udah dapat iridium visor kayak gini, terus udah intercom fit juga, eyeglass fit juga, terus udah dapat spoilernya juga. Jadi ya worth it lah kalau menurut aku. Ini nyaman pula sih, yang penting helm itu nyaman, apapun itu yang penting nyaman. Jadi kalau misalkan kita nyaman, mau dipakai kayak gimana pun, kemanapun ya enak-enak aja, enjoy aja. So, sekian aja video kita review helm ini. Makasih banyak buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. See you on the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.